Selamat siang Ibu Wido. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan mendampingi kami untuk belajar pada siang hari ini. Saya ingin memulainya dengan sebuah cerita. Kenapa harus bercerita? Karena kalau ceramah haram katanya, tidak boleh dalam kurikulum Merdeka, begitu ya Bu? Nah, nanti kalau ingin motivasi, nanti dari ibunya dapat banyak. Nah, saya hanya akan bercerita saja. Cerita ini tentu sangat sering kita dengarkan, entah itu lewat grup WA kita atau lewat media sosial yang lain. Ini cerita tentang seorang guru yang mengajar kelas 1 SD. Dia berangkat dari rumah ingin mengajar tentang penjumlahan. Nah, sampai di sekolah, sampai di kelas, dia meminta salah seorang muridnya untuk ke depan kelas dan dia bertanya, "Wahai Budi, berapakah 1 ditambah 2?" Budi yang ini diam saja, sepertinya kebingungan. Oh, ibu guru ini mengatakan dalam hatinya, mungkin saya perlu media supaya si Budi mengerti tentang penjumlahan. Lalu ibu guru mengeluarkan beberapa buah apel. Budi, kamu diberi 1 apel. Kemudian saya beri lagi 2 apel. Berapa apel kamu sekarang? 4 Bu Guru. Loh, kok 4? Si guru ini nggak ketinggalan kreativitas. Dia mengeluarkan buah yang lain. Kali ini buah jeruk. Budi, kamu dapat 1 jeruk. Saya tambah lagi 2 jeruk. Berapa jeruk kamu sekarang? 3 Bu Guru. Oke, hebat. Tes lagi buah yang apel. Sekarang buah apel ya. Budi, kamu dapat 1 apel. Saya beri lagi 2 apel. Berapa buah apel kamu sekarang? 4 Bu Guru. Loh, kok bisa 4? Di tas saya ada 1 apel Bu Guru. Nah, ternyata di tasnya sudah punya 1 apel. Kalau dapat 1 tambah 2 lagi jadilah 4. Tapi kalau jeruk dia 3 karena dia nggak punya jeruk. Nah, cerita ini paling tidak mengingatkan saya bahwa kreativitas itu tidak akan berdampak apa-apa ketika kita belum berpihak kepada para murid. Cerita di awal tadi, dia kreatif, namun masih berpusat kepada dirinya sebagai seorang guru, menyiapkan hal, menyiapkan media, menyiapkan alat, oke. Tapi dia lupa untuk bertanya, untuk mengetahui, menyelidiki barangkali bagaimana kondisi murid-muridnya. Nah, semoga sepanjang hari ini dan seterusnya bersama dengan guru penggerak Ibu Wido dan pengajar praktik, kita akan sama-sama belajar mewujudkan Merdeka Belajar yang betul-betul berpusat kepada peserta didik. Untuk mengawalinya tentu tema ini sangat cocok, yaitu membangun visi dan prakarsa perubahan bersama. Terima kasih, semoga cerita ini menolong kita bersama untuk terus belajar Merdeka Belajar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya silakan kepada Mem, silakan Mem. Terima kasih buat Pak W yang sudah langsung membuka dengan motivasi yang luar biasa. Bapak Ibu, terima kasih buat kehadirannya. Hari ini di tengah kita ada Ibu Guru tercinta, Ibu PP tercinta yang selama ini mendukung saya sebagai sahabat yang terus mensupport. Ayo Bu, saya sering diingatkan malam-malam di WA gitu ya. Luar biasa. Dan Ibu ini yang selama ini menolong saya menjalani proses sebagai calon guru penggerak, Ibu Sri Wahyuni. Mari monggo Ibu untuk membuka diskusi kita. Monggo di situ, soalnya direkam Ibu langsung. Gini aja. Selamat siang, semangat pagi. Selamat siang, semangat pagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada
Bapak Kepala SMP Pamerdi Kristen SMP Kristen Pamerdi pakai saji yang saya hormati, serta Bapak Ibu guru SMP Kristen Pamerdi yang berbahagia, serta kepada calon guru penggerak Ibu Widowati yang hebat ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, yaitu calon Nah, saya dari pengajar praktek dari calon guru penggerak Bu Widowati. Di sini saya selaku pengajar praktek, tetapi di sini saya bukan menilai Bu Widowati, tetapi saya di sini mau belajar bersama Bapak Ibu sekalian yang ada di SMP Kristen Pamerdi ini. Nah, di dalam ruangan ini nanti kita akan mendiskusikan yaitu visi dan prakarsa perubahan sekolah, yang dimana yaitu Bu Widowati selaku calon guru penggerak yaitu ingin belajar dan telah membuat visi yang nantinya akan dikembangkan di sekolahan di mana tempat Bu Widowati bertugas sekalian bersama Bapak Ibu. Nah, di dalam diskusi ini juga Bu Widowati juga memfasilitasi visi sekolah untuk siswa bersama rekan sejawat yaitu Bapak Ibu sekalian serta kepala sekolah. Nah, di sini Bu Widowati, saya belajar ya Bu, bukan menilai Bu Widowati, tetapi belajar saling Bu Widowati berbagi visinya di sini nanti bagaimana, seperti itu. Demikian dari saya serahkan ke Bu Widowati lagi. Terima kasih, selamat siang. Saya di sini berarti. Di sini ya Pak ya. Baik, terima kasih Bu Sri menemani saya untuk berdiskusi bersama teman-teman hari ini. Bapak Ibu, ya perkenalkan beliau Bapak Anas, fasilitator saya yang juga setia. Nah, ini profilnya Bu Sri Wahyuni SPSD. Kemudian ini susunan acara tadi sudah kita awali sama-sama. Jadi nanti kita akan bersama-sama merumuskan kalimat rumpang. Kemudian kita akan mencermati visi sekolah kita ya. Saya percaya Bapak Ibu sudah hafal visi sekolah Pamerdi. Pak? Lupa. Menjadi mitra Allah. Oke, nanti ya. Menjadi mitra Allah untuk melakukan transformasi. Baik, sebelum kita berdiskusi, saya ingin sedikit aja bercerita tentang apa sih yang saya pelajari selama mengikuti pelatihan guru penggerak. Bapak Ibu, bersyukur, terima kasih buat Pak W yang sudah mendorong saya menjerumuskan saya menjadi seorang calon guru penggerak, sehingga saya memperoleh kesempatan untuk belajar banyak hal. Nah, yang pertama yang saya pelajari adalah filosofi pendidikan yang dikembangkan, yang diinisiasi oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, ini kita semua sudah belajar bersama-sama melalui PMM ya. Intinya bahwa pendidikan yang kita lakukan itu haruslah pendidikan yang berpusat pada murid. Guru tidak lagi menjadi subjek dari sebuah pendidikan, tapi muridlah yang menjadi subjek. Apa yang kita rencanakan, kita pikirkan, kita
kelola, kita lakukan sesuatu, semua ujungnya adalah untuk kepentingan murid. Nah, ini yang pertama. Kemudian ini juga menarik, modul 1.2 itu saya belajar nilai dan peran guru penggerak. Kalau saya melihat di sini, sebenarnya bukan hanya guru penggerak Bapak Ibu, tetapi kita semua. Saya merasa bahwa kita semua sebagai seorang guru yang pasti harus berpihak pada murid. Itu harus. Kemudian kita mandiri, artinya belajar itu menjadi sebuah kebutuhan, bukan lagi satu hal yang disuruh. Kalau kita berhenti belajar, ya kita berhentilah mengajar. Itu sudah pasti, itu bagian dari tugas seorang guru yang tidak bisa dihilangkan. Mandiri dalam melakukan perencanaan dan sebagainya. Tapi kita juga menjadi guru yang kolaboratif. Nah, ini yang kita sudah sering kali lakukan, pembelajaran kolaboratif, inovatif. Artinya ya tidak bisa hanya berpaku pada satu metode. Setiap hari itu harus ada hal baru yang terus kita pikirkan. Ini enaknya kelas bagaimana, anak-anak itu enaknya diberi seperti apa gitu ya. Kemudian reflektif. Nah, ini yang juga secara pribadi saya sendiri harus rutin melakukannya. Ini yang jujur Pak W, ini juga yang sering miss. Seharusnya setiap kali pembelajaran selesai ada waktu buat kita semua untuk reflektif. Hari ini apa saja sih yang sudah dilakukan, sejauh mana, dan respon anak-anak bagaimana, dan apa yang harus kita tingkatkan. Nah, ini bagian dari nilai-nilai guru secara umum. Saya nggak mau sebut sebagai guru penggerak, ya. Tapi saya percaya kita semua adalah guru penggerak, Bapak Ibu. Kita semua guru penggerak. Nah, perannya guru penggerak itu menjadi pemimpin pembelajaran. Kita semua pun pemimpin pembelajaran. Kita juga berkewajiban menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi menjadi coach bagi guru yang lain. Nah, kita semua coach di sini. Saya sering minta diajari Pak Untung ki opo se, Pak Jo piye carane, dan itu coach. Kita coach sebagai guru lain, mendorong kolaborasi antar guru kita sudah lakukan, dan mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Ini kita lakukan dengan banyak hal. Melalui OSIS, terutama kalau saya kan sebagai pembina OSIS, setiap program-program kita melibatkan anak-anak OSIS. Itu. Kemudian modul ke 1.3, modul 1.3 ini saya belajar tentang visi guru penggerak, atau kalau boleh saya bilang visi guru pamerdi. Ya, guru pamerdi harus bisa menjadi seorang pemimpin dan pengelola perubahan. Ya, kita harus punya visi, dan untuk mewujudkan itu kita membuat sebuah misi. Caranya piye? Ada sebuah pendekatan inquiry apresiatif. Artinya kita melihat kekuatan kita, hal yang positif. Kalau dulu kan diajari kayak metode SWOT itu ya, kelemahannya apa, tantangannya apa, terus kekuatannya apa, yaitu SWOT ya, masih ingat. Tapi yang di sini inquiry apresiatif itu lebih menitik beratkan pada kekuatan kita sebenarnya. Apa sih hal-hal positif yang kita sudah punya? Itu. Kemudian analisa atap, aset apa, tantangannya, aksi, dan pelajaran atau perubahan yang bisa diambil. Setelah itu membuat prakarsa perubahan. Nah, ini yang kita akan diskusikan hari ini, prakarsa perubahan. Terus modul 1.4 kemarin saya sudah lakukan diseminasi, yaitu budaya positif ini ya. Nah, saya langsung ke sini Bapak Ibu, sekarang mari kita berdiskusi. Bapak Ibu, terkait dengan Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila, masih ingat ya profil pelajar Pancasila? Ya, gotong royong, kreatif, mandiri, bernalar kritis, yang pertama bertakwa dan berakhlak mulia. Ada Pak, yang kurang ada Pak. Pokoknya ada 6 gitu. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Nah, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Nah, saya meminta Bapak Ibu untuk berpikir sejenak, kemudian menuliskan di sticky note. Nanti kita akan bahas sama-sama. Monggo. Itu double Pak.
Pulpen butuh. Oke, yang sudah boleh langsung ditempelkan. Seperti apa ya murid-murid kita ini ya nanti ya? Sesuai dengan Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila yang kita inginkan. Terima kasih Pak W. Iya Pak. Terima kasih Bu Nita. Terima kasih. Pak Tri jangan mengarang terlalu indah Pak. Mari Pak Un. Pak Untung membuat puisi kan. Baik. Karena Pak Untung yang terakhir, kita kasih tepuk tangan untuk sekalian merumuskan. Rumusnya Pias Quadrate. Ayo Pak, monggo Pak, dibacakan terus dirumuskan. Kan ya, berani menyampaikan gagasan, memimpikan murid yang mau berubah menjadi yang terbaik, murid yang penuh akan kesadaran diri, dari diri sendiri, bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, memiliki karakter yang baik sebagai pelajar Pancasila. Oh, 5 wakil. Pak Untung boleh diulangi dong. Oh, harus masuk ya? Harus Ya, masuk, terima Pak. kasih. Saya ulangi dari awal ya, Pak. Yang pertama ini berani menyampaikan gagasan. Ya, memimpikan murid yang mau berubah menjadi yang lebih baik. Murid yang penuh yang penuh akan kesadaran dari diri sendiri, bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, memiliki karakter yang baik sesuai dengan pelajar Pancasila, mampu bernalar kritis dalam belajar, berkarakter mulia, mulia terhadap Tuhan dan sesama. Kemudian dia memiliki murid yang berani menyampaikan pendapatnya, mandiri, serta mampu berkolaborasi dengan teman. Terima kasih, Mem. Oke. Kita memimpikan murid-murid yang berani menyampaikan gagasan, kritis, bertanggung jawab, mulia, berani, Kolaborasi, berkolaborasi, berakhlak mulia Berakhlak kepada Tuhan mulia. dan sesama. Wah, ini ya profil pelajar Pancasila, Pak. Sudah cukup. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak Untung. Baik. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua, kita percaya murid-murid kita itu adalah yang bagaimana Bapak Ibu? Cara pandang kita terhadap murid itu mempengaruhi cara kita mengajar, cara kita memperlakukan mereka. Kita percaya murid-murid kita itu yang bagaimana? Adalah orang yang bagaimana? Mari. Ya, thank you Pak Ju. Mbak Kelat ya.
Oh iya. Thank you, Pak. Mari yang Bapak Ibu yang udah selesai langsung aja. Ya Bu, yang kuning kuning. Oh ya, ya betul betul. Di sini juga nggak apa-apa. Cepet-cepet yuk. Iya. Iya. Betul di komennya. Tidak dikongkon nulis mana ini? Ya, yang terakhir mau coba. Mana? Oh iya. Pak Jo. Saya bantu Pak Wi, aduh gak kasihan Pak Wi. Mari Pak Wi yang terakhir soalnya. Ini Pak Le, mikrofonnya. Cita-cita untuk murid. Oke. Mari teman-teman kita perhatikan bagaimanakah kita menggambarkan cita-cita untuk murid kita. Kita percaya bahwa murid adalah unik dan berkarakter. Oke. Kita percaya bahwa setiap murid kita siap dibentuk dan mau belajar. Oke. Berikutnya, kita semua percaya bahwa setiap murid kita adalah history maker. Mereka membuat sejarahnya sendiri, membuat cerita hidupnya sendiri. Kok saya tambah tapi nggak apa-apa ini ya. Berikutnya, kita semua percaya bahwa setiap murid mampu memahami dirinya sendiri. Setiap murid adalah, wah ini sesuai dengan tema Pamerdi nih. Setiap murid kita adalah sebongkah diamond yang siap dibentuk menjadi yang terbaik. Yang terbaik versinya anak-anak ya, bukan versinya kita sendiri. Yes. Kita percaya bahwa setiap anak memiliki kepribadian yang unik. Setiap murid berbeda. Oke. Setiap kita percaya bahwa murid adalah pemilik potensi yang bisa dikembangkan. Waduh, kesimpulannya yang mana ini? Kesimpulannya yang hurufnya paling besar. History maker. Dengan potensi talenta diamond, mereka bertumbuh menjadi history maker, menulis sejarah ceritanya sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak W. Nah, ini keren banget. Kita percaya murid kita adalah seorang pembuat sejarah. Wah, ini kalau kita akan melihat masyarakat, bangsa atau keluarga bahkan kota kita berbeda ketika kita melihat anak-anak kita ini seorang pembuat sejarah yang luar biasa. Pasti bisa, pasti terwujud. Amin ya, amin. Nah, sekarang terkait dengan Merdeka Belajar, kita udah punya cita-cita tentang murid kita. Kita sudah memiliki cara pandang murid kita seperti apa. Sekarang di sekolah kita mengutamakan apa? Ya, terkait dengan dua hal di atas. Baik, silakan sekali lagi. Ini banyak. Hah? Oh, hijau lagi. Oh ya, sesuai permintaan yang hijau lagi. Oh ya, ada warna lain Bu. Nah, biar sama. Baik, baik. Nanti ada yang pink, tenang. Kuning. Ya Pak, tak kasih pink Pak. Ini Pak W. Itu ada warna biru. Ya, di sekolah kita mengutamakan apa Bapak Ibu? Monggo.
mengutamakan titik-titik. Ah. Apa Bapak ini? Daripada kosong. Ah. Cepet-cepetan. Bu Lulu yang terakhir, mari Bu, ayo Bu. Oh. Oh iya Bu Ira yang terakhir. Ya Ibu silakan menyanyi. Enggak Bu. Membacakan kemudian menyimpulkan Ibu. Di sekolah kita mengutamakan apa? Ya. Mengutamakan Di sekolah kita mengutamakan, di sini ada mengutamakan murid, lalu ada komunikasi guru, murid dan orang tua, mengutamakan murid dan keberadaannya, kekeluargaan, apa iki? Integritas, wow, jujur, hormat, disiplin. Yang ini maksudnya apa ya? N2K, nilai-nilai kebajikan ya? Oh Kristiani. Oke. Mohon maaf, saya agak bermasalah dengan singkatan-singkatan. Oke, baik, saya akan mencoba menyimpulkan bahwa di sekolah kita mengutamakan komunikasi antara guru, murid dan orang tua dengan membawa nilai-nilai Kristiani. Terima kasih. Oh ya, integritas. integritas kan termasuk nilai-nilai Pak sebenarnya. Nilai-nilai makasih Bu Ira. Oke. Siap. Nah, tadi kan dari sudut pandang kita, Bapak Ibu. Sekarang kita membayangkan murid-murid kita. Murid-murid kita itu kira-kira sadar betul bahwa apa ya? Murid-murid kita itu sadar betul bahwa apa? Iya, pakai ini. Sadar betul bahwa ya, bisa jadi bahwa apakah murid-murid kita sadar betul bahwa pendidikan itu sangat penting. Contohnya itu. Kalau butuh, Pak. Cepat. Lah bunuh duluan. Yang terakhir siapa tadi, Pak? Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang terakhir saya sudah maju, sekarang kalian yang siapa silakan. Yang pertama. Berarti ya Pak, memang. Tapi tanggung jawab. Dia mungkin kesalahan aku ya.
Gimana Pak W? Mau membacakan? Oh, Pak W, maaf Pak W. Jangan lupa. Pakai mikrofon. Cita-cita untuk murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid itu harusnya diasah, diasuh, dan diasih. Wes, ini siapa ini? Seperti slogan. Asah, asih, asuh. Waduh. Murid kita percaya bahwa dia butuh belajar di dalam proses pendidikan. Butuh proses. Yang ketiga, murid kita percaya bahwa penting untuk belajar bertanggung jawab. Pak Tri sudah bertanggung jawab? Oke. Paling enggak kepada keluarga. Berikutnya, murid kita percaya bahwa bermain itu menyenangkan. Berikutnya, karakter itu lebih penting daripada kompetensi. Oke. Berikutnya, belajar itu menyenangkan. Belajar itu harusnya menyenangkan. Mendengarkan itu penting. Sekolah itu penting, belajar lebih penting lagi karena itu untuk masa depan. Kayak peribahasa ya. Sekolah itu penting, tetapi belajar lebih penting. Waduh, luar biasa ini. Waduh. Kesimpulannya adalah sekolah itu penting, tetapi belajar lebih penting. Di dalam belajar kita harus menyenangkan, bertanggung jawab, dan bermain. Siap. Terima kasih Pak W. Oh iya, nanti jatahnya tenang ya. Lanjut. Ya. Soalnya banyak, maaf. Ini ulangannya cukup banyak, saudara. Bapak Ibu. Kita warga di sekolah ini yakin untuk. Kita warga di sekolah ini yakin untuk sampai nomor tadi kan dari guru sudah, dari murid sudah, sekarang warga sekolah Pak. Berarti secara umum kita meyakini bahwa apa sih yang sebenarnya Pamerdi itu seperti apa atau sekolah itu seperti apa? Ini muridnya nawar ini jangan. Wah, tadi Pak Tri giliran Pak Tri. Ayo dulu Bira, awet monggo. Ini punya siapa ini? Pak Tri yang ngomong. Ini ngomong gitu. Sini ya? Ini ya. Sekurang berapa sih ini saudara? Waduh, masih 6. Yang terakhir tadi siapa Pak Tri? Pak W. Sudah, Pak Tri sekarang. Ayo Pak Tri. Ayo Pak Tri. Cita-cita untuk murid. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menolong anak-anak dalam belajar. Oke. Berkembang saja. Makin berkembang, makin untuk mewujudkan merdeka belajar. Yakin untuk di sekolah kita mengutamakan murid dan keberadaannya. Ya, itu kata-katanya lupa. Yakin untuk melibatkan siswa dan warga sekolah untuk membentuk lingkungan
lingkungan belajar yang menyenangkan. Sama-sama melakukan perubahan yang lebih baik, bergerak bersama melayani dan melaksanakan tujuan sekolah. Yakin untuk berkolaborasi seluruh warga sekolah sangat penting. Oke. Ini kesimpulannya. Melaluinya semuanya ini dengan rasa bahagia. Terima kasih. Semua lingkungan sekolah Pak dan sekolah. Terima kasih. Berarti kita yakin sebagai warga sekolah kita akan bersama-sama bisa mewujudkan Merdeka Belajar, melibatkan siswa, warga sekolah, membentuk lingkungan belajar yang menyenangkan. Oke, ini sepertinya terakhir Bapak Ibu. Bener ya? Bentar. Kalau tadi yakin, sekarang paham. Kita paham bahwa kita paham bahwa kita dan warga sekolah paham bahwa apa ya? Kita dan warga sekolah ini paham bahwa, nah ini terkait dengan Masif Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. Selalu arahnya ke Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. Iya, sepertinya Bu Lulu ini. Mari Bu. Ya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita dan apa tuh Mem tadi? Dan warga di sekolah ini paham bahwa Merdeka Belajar adalah kebutuhan bersama. Kemudian kita paham bahwa visi misi sekolah diwujudkan. Kita paham bahwa karakter murid dibentuk oleh pengalaman belajar yang menyenangkan. Masa depan anak sungguh ada dan kita wajib memantau dalam belajar. Saling membutuhkan, bertumbuh bersama. Bersama kita bisa. Paham bahwa pendidikan yang merdeka itu penting. Oke. Kondisi lingkungan sekolah membuat murid nyaman belajar. Oke. Jatuh semua. Gitu. Kesimpulannya apa tadi ya? Kira-kira apa Bu? Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa visi dan misi sekolah diwujudkan bersama dalam kondisi lingkungan sekolah yang nyaman, sehingga Merdeka Belajar yang adalah kebutuhan bersama bisa dilaksanakan. Oke, terima kasih Bu Lulu. Ya, bersama-sama kita akan mewujudkan sekolah yang nyaman sehingga nanti akan bisa mewujudkan Merdeka Belajar itu sendiri. Ya, bersama kita bisa ya Bu ya. Next. Salah.
from current slide. Nah, sekarang kita akan mencermati. Oke. Oh, saya harus menyimpulkan dulu Bapak Ibu semuanya. Dari semua diskusi ini, kalau boleh kita, nanti kalau saya salah minta tolong dikasih tahu. Kalau boleh saya simpulkan bahwa Pamerdi adalah sebuah sekolah yang berpusat kepada murid dan mengupayakan lingkungan belajar yang menyenangkan, sehingga kita akan bersama-sama mewujudkan profil pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar. Apakah demikian? Ya, dengan lingkungan yang nyaman tadi ya. Dan kata kuncinya tadi kita bersama-sama juga. Nah, Bapak Ibu, kita akan sekarang bersama-sama melihat visi sekolah kita. Ya, ini visi sekolah kita ditempel di situ udah cukup lama. Harusnya kita semua sudah hafal gitu ya. Dan tidak hanya hafal, ini udah menjadi seperti darah daging kita gitu ya. Menjadi mitra Allah dalam mewujudkan pendidikan yang mentransformasi setiap insan menjadi manusia yang utuh, unik, dan berkepribadian. Kalau saya boleh membuat sebuah gambaran, visi sekolah Pamerdi itu seperti apa? Di sini menjadi mitra Allah. Artinya apa? Sekolah bersama dengan Tuhan. Kita tidak mungkin bisa mengerjakan ini sendirian tanpa pertolongan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi ini menjadi landasan kita untuk bergerak. Kita dengan pertolongan Tuhan, bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan proses transformasi. Melalui apa? Melalui semua kegiatan, semua program yang kita laksanakan setiap hari. Untuk apa? Untuk mentransformasi setiap insan. Nah, setiap insan ini siapa ya? Warga sekolah, termasuk guru, murid, orang tua, dan semua warga di sekitar sekolah ini adalah termasuk di sini. Dan kalau bisa kita memiliki visi ini keluar, itu juga saya rasa itu akan sangat luar biasa. Mentransformasi setiap insan untuk apa? Untuk menjadi manusia yang utuh, unik, dan berkepribadian. Nah, kata utuh itu sendiri, kalau saya lihat ya, utuh itu berarti mampu mengelola, dia bisa mengenali, mengelola semua potensi yang ada di dalam dirinya. Oh, sorry Pak. Mampu mengelola dan mengembangkan seluruh potensi yang ada di dalam dirinya, serta bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi tidak bisa kita hidup untuk diri kita sendiri. Kita harus hidup untuk orang lain, untuk berdampak buat sesama kita. Yang kedua, unik. Nah, unik ini berarti sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya setiap anak yang ada di hadapan kita, termasuk kita, lahir dengan setiap potensi yang unik. Anak sekarang, generasi digital, istilah saya, lahir itu bisa langsung pegang HP. Maaf Bapak Ibu ya. Kita zaman dahulu pegang HP pertama kali, saya itu, anak saya udah gede itu, baru pegang HP. Jadi beda gitu loh kok keadaannya. Nah, kita harus mengakomodasi anak-anak kita harus memahami keberadaan anak-anak kita ini, potensi yang ada pada mereka sesuai dengan kodrat alam, sesuai dengan kodrat zaman. Tadi yang saya sebutkan kodrat zaman, kodrat alam itu berkaitan dengan potensi bawaan ya. Dia lahir mungkin dengan bakat musik, ada lahir dengan bakat olahraga dan sebagainya, atau anak lahir di keluarga yang di desa beda dengan anak yang lahir di keluarga yang ada di pantai dan sebagainya. Kemudian berkepribadian ini kita mengacu pada N2K atau nilai-nilai kekristenan yang di sekolah ini dirumuskan menjadi 1, 2, 3, 4, 5 ya Pak B ya? 6 ya? 1, 2, 3 kurang 1. Oh ya, proaktif, visioner, integritas, persahabatan, belas kasihan, pelayanan. Oh ya, kurang titik 1, kurang tebal ya, pelayanan ya. Ini nilai-nilai yang kita percaya ada di sekolah ini,
ada di dalam diri kita, juga ada dalam setiap anak-anak kita. Kita percaya dan kita harapkan ada di situ. Ini visi kita. Nah, pertanyaannya adalah, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita yang kita sampaikan tadi? Kalau menurut saya sudah banget ya. Profil pelajar Pancasila itu udah masuk semua ke N2K ya. Di profil pelajar Pancasila ada apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan ya, berakhlak mulia ada, kolaborasi, tadi kalau lihat kita N2K juga ada kolaborasi, ada kreatif, ada inovatif, ada mandiri dan bernalar kritis. Nah, itu ada. Integritas ada. Ya, ada. Jadi saya rasa tidak bertentangan sama sekali, Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Ada nggak? Atau mau diganti? Ada masukan, Pak? Sudah pas kalau menurut saya. Nah, sekarang itu ada visi sekolah, sekarang visi pribadi. Nah, Bapak Ibu, saya mencoba untuk membuat visi pribadi. Visi saya secara pribadi, dan ini saya bagikan pada Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu, kita akan membuat visi lagi kalau memang ini tidak disetujui atau apa ya. Jadi kalau visi saya sebagai calon guru penggerak, terwujudnya siswa yang utuh, unik, dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui ekosistem belajar yang berpihak pada murid. Nah, seperti ini. Ini visi saya. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah ada yang perlu ditambahkan, diganti, atau mempunyai visi yang lain? Ya. Penekanan saya adalah ekosistem belajar yang berpihak pada murid itu. Jadi untuk mencapai satu visi Pamerdi yang begitu luar biasa tadi, kita perlu membuat sebuah ekosistem belajar yang memang pas gitu loh Bapak Ibu, yang bisa mendorong anak-anak untuk bisa berkembang sesuai dengan visi itu. Mungkin boleh nggak bisa masuk nggak? Itu kan kayak melalui ekosistem belajar yang anak murid. Iya Pak. Tetap dalam apa guru itu dulu nggak dilakukan atau sudah termasuk di dalamnya? Oh, iya. Maksudnya kan tetap kayak ekosistemnya itu ada murid, tapi nanti kan kayak guru itu tetap untuk memantau. Oke, bisa Bapak. Itu ekosistem itu yang dimaksud tuh ini Pak. Ekosistem belajar itu apa sih? Nah ini. Suatu organisasi yang terdiri dari orang-orangnya, berarti termasuk kita Pak, guru-guru yang ada di dalamnya, teknologi yang dipakai, konten pembelajarannya, budaya yang berlaku, dan strategi yang digunakan dalam organisasi tersebut. Jadi ekosistem itu luas sekali Bapak. Itu contoh, ya itu ekosistem. Nah sekarang tadi karena ekosistem ini cukup luas, kalau visi pribadi saya adalah saya mengacu pada elemen budayanya, yaitu yang ingin bersama-sama kita kembangkan di sini adalah budaya positif, sesuai dengan diseminasi 2 kali yang kita sudah lakukan di sini. Nah, budaya positif. Nah, perilaku budaya positif itu adalah misalnya senyum, sapa, salam, dan sebagainya itu. Ya, sebelum ini Bapak Ibu ada masukan nggak tentang perilaku yang mencerminkan visi kita? Atau mungkin kalau enggak bisa langsung ngomong, ditulis, bisa langsung ditempel lagi. Iya.
Iya. Oh ya wes, ini murid. Nah, silakan. Oh mantap, terima kasih Pak W. Mari. Perilaku yang mencerminkan visi kita yang ditunjukkan oleh murid. Nah, silakan Pak, ayo Pak, cepet Pak. Tulis. Menghormati Bu. Ya, ditulis Pak. Menghormati sama bisa kasih. Ini dari sisi murid ya Pak ya? Orang muda. Sampean sebagai murid mengharapkan guru itu seperti apa sih misalnya? Oh, sebagai murid, oh ya sorry ya, salah. Perilaku yang ditunjukkan oleh murid. Yang ditunjukkan oleh murid apa? Ayo. Tidak canda-candaan. Siap? Juru bicaranya mari. Oke, sebagai murid, biasa saja. Biar masuk Pak. Sebagai murid, untuk mewujudkan visi misi tersebut, kami belajar untuk saling menghormati. Jadi menghormati guru, menghormati teman-teman, dan juga menghormati orang tua kita semua. Nomor dua dilanjutkan teman saya. Setelah menghormati disiplin. Nomor tiga. Hormat, disiplin, jujur. Dan jujur. Hormat, jujur, disiplin. Murid lagi sudah Pak Untung? Oke, sekarang dari sisi orang tua tuh. Nah, mari Bu. Dari guru ya. Ya. Guru itu wajib memberikan teladan. Ya, artinya teladan untuk bisa dilihat oleh murid. Artinya berangkat pagi menggunakan seragam juga sesuai dengan ketentuan, sehingga kalau murid itu melihat, wah, guruku sudah memakai seragam rapi, aku juga harus menggunakan seragam rapi. Saling menghormati satu dengan yang lainnya, berkata sopan, tidak bernada tinggi, artinya supaya anak itu juga melihat tidak sesama teman itu juga bisa saling menghormati dan menghargai, sehingga terjadi hubungan yang baik dan harmonis di sekolah tersebut. Silakan menambahkan, Adik Wahyu. Sama. Oh sama. Adik Lulu? Sama. Oh sama Bu. Oh iya, terima kasih. Regu C sekarang. Orang tua. Dari sisi orang tua. Mari Mama, silakan Mama. Saya sebagai orang tua saya sebagai orang tua dari murid Ira, kami berpikir bahwa perilaku yang mencerminkan visi yang ditunjukkan jadi yang pertama kami berpikir bahwa ketika guru menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di sekolah, maka wajib bagi kami juga para orang tua untuk menciptakan kegiatan belajar yang menyenangkan juga di rumah bersama anak-anak, karena pembelajaran itu hasil kolaborasi dari guru dan orang tua yang ada di rumah. Jadi kalau di sekolah menyenangkan, di rumah pun orang tua juga bisa membantu untuk mengajari anak dengan hal-hal yang menyenangkan, cara belajar yang menyenangkan. Dan selain itu, selaku paguyuban
Oh ya, mewakili paguyuban, bener. Selaku paguyuban membantu mendukung sarana prasarana dalam kegiatan anak-anak selama belajar di sekolah. Terima Amin. kasih. Oh, Muspika. Terima kasih Mama. Baik, sekarang kita akan membuat, kok dua sih salah. Sekarang kita akan membuat prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi sekolah. Bapak Ibu tadi kita bicara banyak tentang visi, mimpi kita, apa yang kita inginkan. Sekarang ayo buat prakarsa perubahan yuk. Nah, ini prakarsa perubahan yang saya buat. Contohnya ya, mengembangkan disiplin positif untuk terwujudnya siswa yang utuh, unik, berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, perubahannya di mana? Perubahannya di sini adalah mewujudkan disiplin positifnya. Itu yang ingin saya bawa ke sekolah ini gitu ya. Untuk ya sekolah Pak Merdi secara keseluruhan. Nah, kalau menurut Bapak Ibu bagaimana usulan prakarsa perubahannya? Setuju Pak ya? Nah, tapi caranya piye gitu loh mewujudkannya. Prakarsa. Ayo. Nah ini. Sebelum. Ya, itu kan dari saya Pak. Sekarang saya sampaikan ke teman-teman. Sekarang ayo kita buat prakarsa perubahan bersama gitu loh. Oke. Yang kita perlu sepakati adalah langkah-langkah untuk mewujudkan itu. Karena dari TK dan SMP katakanlah 30 guru ini yang katakanlah paham paling cuma 93% begitu. Kan perlu di 100% kan. Oke. Nah, barangkali diseminasinya bisa diulangi sekali lagi. Asal Bu. Maksudnya diulangi 50%. Mereka harus sekali lagi diingatkan untuk kita semuanya. Oh, baik. TK, SD, dan TK, SD, SMP. Iya. Terima kasih Pak Bi. SD ada Bu Ira. Ada SMP. Oke. Siap. Jadi perlu mungkin itu masuk di sini ya Pak ya Mas. Oh, iya benar ya. Ini, jadi kita sepakat disiplin positif itu menjadi prakarsa perubahan kita bersama Bapak Ibu. Ya. Nah sekarang kolaborasi apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan visi itu? Terus. Kalau yang lain, Pak Untung, ada usul yang lain nggak, kolaborasi apa nih untuk mewujudkan disiplin positif? Iya. Membuat proyek. Membuat keyakinan kelas. Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Ya. Lebih baik keyakinan kelas. Mengambil nilai-nilai yang kita sepakati bersama-sama, kemudian ya kita melaksanakan nilai-nilai tersebut, apapun yang kita lakukan nanti mengarahnya ke sana lagi. Kalaupun ada yang sedikit melenceng, diarahkan ke sana lagi.
Nah, kelas kita sudah, hanya perlu terus-menerus untuk diingatkan anak-anak. Ini loh keyakinan kelas 9, fokus dan saling menghargai. Kalau Pak W kemarin usul kelas, nah itu. Keyakinan guru ini kayaknya perlu ini. Kelas sudah Bu, sekarang keyakinan guru, keyakinan ruang guru. Gimana ini saya tulis subuhan ini? Perlu Pak ya? Sangat perlu saya rasa terutama untuk paguyuban. Iya. Bisa dikembangkan ke situ, Bu. Nah, iya. Orang tua atau wali murid ini perlu kita sepakati sama-sama untuk menghindari kasus-kasus seperti itu tadi itu Bu. Melibatkan siswa secara aktif karena yang dididik tidak hanya murid, orang tua perlu di restitusi. Polisi keyakinan. Hah? Polisi? Ya, biasanya untuk tinggalkan. Kalau perlu hilang. Ya elah, secara aktif. Oke, next. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru kepala sekolah, orang tua agar visi ini, disiplin positif ini dapat tercapai? Dimulai dari Bapak Kepala Sekolah. Bentuk kegiatannya Pak. Oh ya, apa ya? Kemarin saya sekali teman-teman, pada waktu SMPP temu penduduk provinsi di Batu, itu ada saya yang sangat suka dari sekolah kita di Surabaya. Dia punya kebiasaan kreatif itu setiap hari itu ada 10 menit. Nama programnya itu DEAR, Drop Everything and Learn. Oke. Nah, ini nanti perlu di ATM ya, adaptasi tiru modifikasi di sekolah itu. Program ini 10 menit di akhir pembelajaran itu deal itu drop everything and learn atau listen 10 menit. Jadi satu guru bercerita 10 menit tentang pembelajarannya pada hari itu. Lebih banyak kepada kelemahan, kekurangan dan aksi untuk mengatasi hal itu. Tidak mudah karena kita belajar untuk mengungkapkan kelemahan diri. Ini yang belum terbiasa di lingkungan kita. Semoga setelah ini kita bisa wujudkan bersama. Selama ini kalau sharing itu kan selalu keberhasilan dan sebagainya, tidak salah. Tetapi kalau kita bisa mengungkapkan kekurangan kelemahan itu tentu juga inspiratif. Kira-kira begitu kan? Terima kasih. Orang tua ada komentar? Ada komentar dari orang tua? Oh iya. Ini penting ini orang tua ini. Ini nyambung yang terakhir yang menyayangi nilai-nilai pendidikan pertama kan satu. Pemimpin kolaboratif terpusat padamu. Mari orang tua. Ini yang kita koordinasi setiap pulang sekolah. Seperti itu Pak, kan kita sudah lakukan. Tapi kontennya yang harus diperbaiki ya Pak ya. Lebih banyak selama ini kan kita membicarakan masalah kelas dan sebagainya. Ya, siap-siap. Dari pihak Paguyuban Ibu ada usulan prakarsa perubahan orang tua.
yang pasti orang tua membutuhkan guru-guru yang sejahtera. Jadi ketika memberikan pelayanan kepada anak-anak juga penuh sukacita. Kesejahteraan guru. Sudah melihat sejahtera, tapi muridnya tidak sejahtera. Kesejahteraan kerjasama, ya kolaborasi itu nggak hanya antar unit saja, tapi semoga kita bisa menciptakan kolaborasi komunikasi yang baik antara orang tua dan guru supaya anak itu juga sama-sama punya lingkungan yang nyaman untuk dia belajar. Belajar itu kan nggak cuma secara akademis saja, Iya, betul. tapi bagaimana berperilaku, bagaimana berkata-kata, bagaimana merespon situasi yang ada di sekitarnya. Iya, ini yang saya sering bicara sama teman-teman itu Pak. Pentingnya kita parenting sekali lagi dirutinkan seperti dulu itu Pak. Itu sangat penting itu. Mulai April. Oke, siap. Ada lagi dari murid? Kegiatan apa yang bisa kita lakukan agar visi dapat tercapai? Kalau dari murid sih mintanya guru-gurunya bisa bisa memberikan waktu luang untuk visitasi ke rumah murid. Itu mungkin Muridnya itu memberi waktu kunjungan ke guru. gurunya nanti akan memberikan waktu untuk berkunjung ke murid. Bukan. Saya juga sudah. Kemarin yang Bu Ira yang duta murid itu gimana? Jadi ada satu usulan, jadi ketika kita ingin membudayakan disiplin positif pada anak-anak, itu muncul dari mereka sendiri, role modelnya itu dari mereka sendiri, bukan kita yang memberi kata-kata, bukan kita yang memberi contoh, tetapi dari teman-teman mereka sendiri. Jadi murid-murid itu di setiap kelas mungkin atau di setiap, mereka itu kan punya circle pertemanan gitu ya. Mereka ini punya duta yang bisa masuk ke semua teman-temannya. Jadi dia kalau misalnya melihat temannya kurang peduli, kurang tanggung jawab, bisa mengajak bersama-sama untuk bisa, ayo kita cari solusi. Rujukannya adalah guru dan orang tua tentunya. Nah, kita bisa mengajak atau murid tadi itu menjadi semacam fasilitator untuk bisa lebih terbuka kepada guru, menjadi jembatan supaya komunikasi antara murid dan guru itu bisa lebih harmonis lagi. Kadang-kadang ada atau mungkin banyak juga murid-murid yang kalau bicara sama guru itu canggung atau takut. Nah, mungkin sesama teman itu mereka lebih lebih bisa terbuka, lebih bebas, lebih apa adanya. Nah, duta murid ini yang akan menjadi jembatan untuk kita bisa masuk ke murid tersebut yang mengalami kesulitan tadi. Jadi semacam teman bicara, ya, teman berbagi begitu. Gitu ya, Mem. Iya. Saya sama Bu Ira sama Bu Cici itu sepakat kami membuat sebuah komunitas praktisi untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah ini. Tapi ini gagasan-gagasan ini masih kami godok lagi gimana caranya supaya nanti benar-benar bisa terrealisasi. Nah, kemarin yang memang terfikir selain duta murid
duta murid ini bukan hanya untuk apa kalau murid ada masalah dan sebagainya, tapi dia juga menjadi duta bagaimana bersikap disiplin, seragam misalnya. Seragam yang benar itu bagaimana dan sebagainya. Terus kotak curhat itu juga kita mau buat kotak curhat itu. Nah, nanti ada waktu tertentu minggu sekali kita akan buka bersama dan kita akan sama-sama responi gitu kotak curhat itu. Ini tuh sebenarnya terinspirasi dari ini apa, anak kelas 5 dan kelas 6 itu mereka kadang-kadang sulit untuk cerita gitu. Terus saya bilang gini, kalau ditanya kan diam, nangis, enggak diam gitu. Akhirnya saya semacam surat-suratan sama mereka. Saya sampaikan sama anak-anak, kalau mau cerita boleh kok lewat tulisan, kalau nggak berani ngomong langsung. Ada memang beberapa yang bisa berbicara secara langsung, tapi banyak yang akhirnya lebih banyak bisa cerita ketika dia menulis. Akhirnya kadang-kadang kalau jam istirahat atau baru datang dari sekolah dia bilang, kita kan ada surat. Oh iya, saya baca. Nanti kira akan tanggapi ya, kira akan balas. Kadang saya membalasnya lewat tulisan juga, atau saya aja. Dan nama pengirimnya enggak? Kalau misalnya dia sendiri, ya ini dari siapa, dari saya. Di situ tidak ada nama pengirimnya, kan saya tulis. Kalau yang rencana untuk membuat kotak itu ada namanya, supaya kita tahu yang butuh jawaban itu siapa, butuh tanggapan siapa. Ini tidak hanya buat murid ya Bu, ya Pak, tapi juga orang tua boleh curhat. Misalnya ingin menyampaikan kenapa sih anakku PR-nya dan sebagainya, kalau kesulitan, mungkin kurang berani untuk ngomong sama guru secara langsung, boleh curhat di situ. Tapi bukan untuk apa ya, istilahnya apa ya, bukan sekedar kotak saran gitu loh Pak. Bukan, jadi sebenarnya bukan kita tidak memaksimalkan komunikasi secara Langsung. seperti ini. Sebenarnya kotak ini itu terkhusus untuk murid sebenarnya. Tetapi jika memungkinkan ada orang tua yang mengalami kesulitan, bisa juga mempergunakan. Tapi Fokus kita ke murid terutama. Iya. Ya. Kalau yang apa sudah melek teknologi bisa Pak, tapi yang mungkin tidak terlalu concern itu kita perlu mengakomodasinya juga. Bapak Ibu, terima kasih tadi udah banyak sekali saran. Jadi kesimpulannya saya ambil kesimpulan langsung ya Bu ya. Kita sepakat untuk mewujudkan disiplin positif itu dalam rangka mewujudkan ekosistem belajar yang mendukung tercapainya visi sekolah, ekosistem belajar yang positif. Nah, kalau kita masih ingat disiplin positif adalah disiplin tanpa kekerasan sama sekali. Dan itu mengedepankan apa sih? Nilai-nilai kebajikan yang kita sudah sepakati. Jadi ada nilai-nilai N2K, nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati apa? Itu yang kan kita pegang dan kita selalu membawa anak-anak atau siapapun bahkan diri kita sendiri pun untuk terus melihat ke arah situ. Ketika kita mulai melanggar, kita kembalinya ke situ lagi melalui apa? Segitiga restitusi. Ya, itu. Ini ada tahapan bakja. Ini secara singkat aja cara untuk kita mengeksekusi apa? Perubahan. Jadi pertama, ini ya buat pengetahuan kita ya Bu ya, kalau kita ingin membuat sebuah perubahan, kita buat pertanyaan dulu, apa sih yang harus saya lakukan? Ya tadi ini kita sudah banyak bertanya hari ini. Kemudian ambil pelajaran siapa orang yang telah berhasil melakukannya, apa yang dia lakukan, situasi apa yang mendukung. Nah kita perlu belajar dari situ. Jujur untuk disiplin positif saya belum menemukan sekolah yang benar-benar apa ya Pak ya, mungkin bisa dikatakan 100% berhasil gitu ya Pak ya. Saya hanya dari baca buku
Buku yang pernah saya baca, saya pernah menerjemahkan buku itu membangun disiplin sekolah. Bukunya ada di perpustakaan sekolah. Itu judulnya membangun disiplin sekolah. Itu saya menerjemahkan itu, dan sekolah itu di luar negeri dia menerapkan disiplin positif. Jadi tidak ada yang namanya emosi nada tinggi, enggak, tapi ketika anak melanggar dikembalikan lagi pada keyakinan yang dia buat. Sampai mereka membuat keyakinan sekolah. Terus, menggali mimpi, hal-hal apa yang kita bisa peroleh, yang bisa kita capai kalau perubahan itu udah terwujud. Nah, kira-kira kalau disiplin positif itu udah terwujud di sekolah ini seperti apa? Saya yakin kondisi belajar itu akan menyenangkan. Anak akan antusias datang ke sekolah, tidak takut, tidak merasa terancam, tidak ada merasa terbebani. Itu. Kemudian langkah pertama apa yang bisa diambil, berapa lama targetnya, indikator ketercapaiannya seperti apa. Nah, ini langkah-langkah pertama dari semua rencana tadi. Nanti kita akan jabarkan, kita akan membuat program ya Bu ya, kita akan wujudkan ya mungkin ya. Dimulai dari deal ini mungkin ya Pak W ya, dimulai dari deal ini. Mewujudkan kesejahteraan itu begini. Oh ini usulan ya. Terus duta murid atau sahabat berbagi, ini kita akan coba nanti buat apa namanya Bu Ira, konsepnya gitu ya, kita buat secara detail gitu ya, dan anak-anaknya juga nanti tak kasih. Kemudian atur eksekusinya, siapa PIC-nya, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana progress report-nya. Nah, kita akan PIC-nya siapa Pak? Ya semua kita, kepala sekolah. Ya. PIC-nya di TK Bu Cici, di SD Bu Ira, di SMP saya. Yang terlibat pasti kita semua. Pasti kita semua. Progresnya nanti kita akan bicarakan sambil berjalan. Itu Bapak Ibu. Nah, saya rasa itu hasil pembicaraan kita siang hari ini. Kita udah mencapai kesimpulan tadi. Terima kasih sekali buat dukungannya Bapak Ibu. Terima kasih banget buat Bu Sri yang sudah sabar melihat kericuhan hari ini. Terima kasih. Mari saya kembalikan pada Bu Sri. Ya, supaya terlihat Bu. Hah? Itu mic-nya. Di sana Bu, supaya terlihat. Terima kasih, mari kita beri oplos sama Bu Widawati. Hebat sekali. Awal dari masuk ke sini itu saya ya bukan ya Bu, kemarin ke Bu Widawati Bu, saya ke sekolahnya jenengan ini tidak pede saya Bu. Kenapa? Ada Pak Asesor. Gitu. Jadi di sini itu saya datang besok itu saya belajar loh Bu. Saya bukan pengajar praktekin jenengan saya gitu. Nah, dari ini tadi ya, dari visi apa yang disampaikan oleh Bu Wido itu tadi, saya kira visi awal itu sudah sudah masuk ke pendidikan kita untuk Indonesia. Nah, terus untuk Pamerdi ya, untuk sekolahan SMP sini, mulai saya dulu masih duduk di bangku SMP, SMA itu sudah terkenal hebat ya. Sekolahan Pamerdi ini sudah terkenal hebatnya itu kenapa? Walaupun swasta itu pendidikannya menyenangkan gitu loh ya, banyak keterampilannya, banyak keaktifannya seperti itu. Dari awal tadi Bapak kepala sekolahnya aja sudah hebat. Saya ingin Pak seperti itu Pak. Bisa santai gitu ya Bu, itu santai terus bisa membawa menggiring peserta untuk
senang, menyenangkan, nggak jenuh seperti itu. Ini tadi dari pendampingan awal dan 1 minggu ini yang saya dapatkan diskusi yang heboh ya, aktif semua ya di sini. Ya, yang kemarin-kemarin itu Nyun Sewu bukan membandingkan, tetapi saya lihat serius semua, seperti seolah-olah saya ini penilai gitu, padahal saya bukan menilai di sini, tetapi saya belajar, walaupun pengajar namanya pengajar praktek, tetapi belajar, nah ya, saling belajar. Nah, dari kepala sekolahnya juga gitu, awalnya serius semua gitu, terus pesertanya juga ada kekurangan kurang aktif seperti itu. Ini tadi Webo ya Pak. Terima kasih banyak atas keaktifannya dalam diskusi ini. Memang harapannya tadi di diskusi ini semua aktif. Nah ya, untuk visi, di mana visinya Bu Widowati ini nanti tidak harus untuk mengganti visi di sekolah, bukan ya. Tetapi visinya Bu Wido ini sebagai proses yaitu proses pendidikan calon guru penggerak. Bu Widowati harus membuat sebuah visi sebagai perubahan prakarsa perubahan di sekolah. Nah, untuk visi sekolah saya kira tidak wajib dirubah, bukan, tetapi hanya Bu Widowati mengembangkan. Saya kira visi di sekolah di sini itu sudah bagus sekali. Awal saya ke sini sempat memfoto visi yang terpajang di sana ya Pak. Itu Bu Widow, ini visinya sudah masuk ini ya Bu ke profil pelajar Pancasila. Iya Bu, ya Bu. Pertama kali ke sini saya foto, Bu ini sudah masuk ini masuk ke profil pelajar Pancasila ya. Nah, dari sini, dari apa yang saya amati ini tadi, kita kasih oplos untuk semuanya yang hadir di sini, hebat dan sudah merupakan luar biasa. Terima kasih, selamat siang. Ayo foto. Ya, kita memang perlu Pak foto. Foto bersama sini. Semuanya aja. Oh, ditampilkan slide satu. Waduh, slide pertama ya. Iya Pak. Hah? Yang visi saya. Visi pribadi. Aduh, yang mana sih ya, Bu? Sebentar. Ini. Nah. Udah ketemu. Oh iya, kata rumpang ya. Ini, yang ini. Bukan. Visi pribadi kemana tapi dihapus. Dua-duanya siapa Pak? Ini kah? Oh gitu. Waduh, ini next. Tulisin apa gitu. Lagi Yang mana Pak tadi? visi pribadi, tapi yang titik ya. Visi pribadi. Sudah ketok. Loh. Yang titik-titiknya dihapus. Ya. Oh. Piye toh? Ini digedein. Waduh. Fontnya. Fontnya 124. Wah, Pak W usulnya ya. Kanan kita pesat. Itu loh, kecil banyak dulu. Ini dihapus. Yang
putih aja ya. Putihnya di beno. Digedein? Beno biar ketok. Ewang ngono ta Pak Tri. Iya Pak Tri itu jan. Lagi misalkan slideshow. Dibesarin. Mana-mana? Gimana? Slideshow, current slide. Ya, benar loh. Aku harus panik aku. Oh iya. Mari kusui. Kusui tengah bu. Silo Pak. Oh ini di samping ya? Saya pernah. Pantun di belakang. Aku nggak tahu ya di Jokowi. Satu baris sama lu. Oke, 3, 2. Makasih. Terima kasih Pak. Sudahkah? Oke. Terima kasih Bu Guru CGP. CGP cakep. Makasih. Pak B, ada pengumuman? Langsung pulang. Ya, baik kita mari kita tutup pertemuan kita Bapak Ibu. Baik, mari kita berdoa. Saya pimpin doa dengan keyakinan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kami boleh berdiskusi, berbagi pendapat. Kami boleh saling mendukung. Terima kasih buat teman-teman yang hebat, buat pengajar praktek yang luar biasa. Terima kasih juga buat kepala sekolah kami yang menginspirasi kami. Terima kasih buat semua berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami mau pulang. Penyertaan-Mu itulah yang menolong kami dan menghiburkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih. Ketemu lagi.